Beber de kolom. Balon pun mengudara. Assalamualaikum calon juara. Oh oh oh. Max Verstappen. Oh oh oh. Halo teman-teman Republic of Speed, bertemu lagi dengan kami bertiga. Saya Aldi, ada Adam dan juga Bapak Dean di pojok kanan ya. Ya. Ya, ini kita pada akhirnya sudah kembali dengan formasi lengkap. Tandanya kita sudah membahas Formula One. Formula One. Akhirnya Yes. kita bahas F1 lagi bertiga. Betul. Sebelumnya selamat kepada Bapak Dean ya yang jadi juara 2. Selamat. Juara 2 kejuaraan nasional e-sport. Wah, hebat. Hebat. Race Hebat. terakhir posisi 1 loh. Iya, Bang. Hebat. Terima kasih. Sebuah kebanggaan ya. Sebuah kebanggaan mewakili Republic of Speed. Iya, betul banget. Ih, serem. Oke. Serem di akhir-akhir kejuaraan tiba-tiba melejit ya, kayak seorang jagoan saya Max Verstappen di akhir musim kayak- tiba-tiba menggigit. Tiba-tiba saya kayak Fernando Alonso, Pak. Kayak jago di hujan gitu loh. Iya. Oke, kalau sih gitu. Pak Adam nih. Kalau gitu kita bahas langsung F1 kemarin Ya. di seri Texas Austin. Texas Austin. Kalau gitu nilai dulu kali ya. Berapa nih nilai dari weekend balapan kemarin? Kalau aku kasih 7 deh. Iya sih, 6,5 kayak terlalu kurang, tapi 7,5 juga. 7 sih, sama aku 7. Alah 7 padahal seneng juga Max Verstappen menang kan. Enggak, secara race ya. Secara Secara race race boring. Oh, secara race Iya. ya? Secara hasil saya- seneng saya. Kalau saya 8 lah. 8 ya. Oh, bagus berarti. Karena tifosi. Karena secara agak- begitu ya. agak ada angin segar gitu, Pak. Oke. Oh, kalau mau ngomong kayak gitu mas 10 ya, karena Verstappen legit. Tapi secara race emang Wah, sempet saya ditunggu-tunggu banget banget momennya kapan gitu ya. Tiba-tiba mereka kayak ya ada angin seger lah posisi 3-4 tuh kayak. Alhamdulillah. ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya optimis posisi 2 berarti. Oh, Oke. tidak bisa. Oke, kita bahas Oke, kita langsung bahas sprint ya. Oke, Atau mau langsung bahas yang lain nih? sprint. Hasil sprint dan foto-foto dari sprint race yang Oke. kontroversial nih. Oke, ini foto pertama. Oh, ini hasil balapnya dulu. Hasil balap ada Max Verstappen posisi pertama, George Russell kedua, dan Carlos Sainz Jr. Yes. ketiga. Lalu ada Hamilton, Leclerc, Albon, Tsunoda, dan juga Antonelli. Tsunoda bagus, Antonelli oke lah. Akhirnya konsisten memberi kontribusi terhadap Red Bull ya. William Sudah mulai William. konsisten. Kenapa tadi? William. Padam. Ya kita lihat nanti lah ya. Kita lihat ya. Masih optimis, Pak. Karena Berat nanti sih itu. ada kita bahas troll yang Yang mantap. ya gitulah. Oke, ini kita langsung masuk ke balapan, dimana ini saya sempat heboh nih waktu nonton ya. Betul, jadi nggak ngantuk ya pas nonton ya. Karena di sini kan balapannya tengah malam bahkan pagi yang race utamanya. Iya. Ini ada race start dari sprint. Ini kita lihat tuh ada yang kayak main Rocket League ya di situ ya. Ini three wide sempit ya. Enggak ada lagi. Forward waktu itu. Ini siapa yang paling oportunis sebenarnya? Alonso, Hülkenberg kah? Sebenarnya sih Alonso, cuma karena nggak ada kontak jadi Alonso kayaknya nggak salah ya. Jadi Hülkenberg yang jadi ini ya. Kena Yang sandwich salah-salahin jadi Hülkenberg. Salah-salahin gitu sama Zac Brown juga ini. Ya, Marah juga dia. di next fotonya nih kita lihat ada hasil dari apanya? Hasil dari Aftermath-nya lah dari dari insiden di tikun pertama lap pertama. debrisnya banyak banget, debris apa Ada ban serpihan-serpihannya lepas ya. juga nggak sih itu lihat tuh. Ada apa?
ban lepas itu tuh. Ya, itu bannya Norris. Ini Ya. kalau nggak salah si Tsunoda aja sampai ngindarin apa aja tuh, ada ban, ada debris. Iya, dia ada front Seru juga tuh wingnya kemarin. front wingnya Hülkenberg Hulkenberg nyangkut. Masih Next bisa. foto nih. Next foto kita ada bisa Nah. di zoom sedikit. Nah, ini dia. Picture by picture dari insiden yang melewatkan 2 kontender juara dunia kita, yaitu Oscar Piastri dan juga Lando Norris. Yup. Sebenarnya di next foto lagi. Nah, sebenarnya di momen ini Piastri bisa bernafas lega. Karena dia crashnya nggak sendiri, dia crashnya bawa-bawa Norris. Di satu sisi begitu ya. Iya, di satu sisi begitu. Untungnya. Tapi kalau buat dia seorang nginget Piastri. Singapura, ya berarti dia bisa aja Norris marah-marah juga tuh. Iya, tapi kan nggak ada apa-apa. Karena Marah-marah nggak apa-apa. doang. Tapi kalau yang ini kan Lah, tadi. Iya. Dan ini kan Piastri bisa bilang lah, kan gue ditabrak sama Hülkenberg ya. ya jadi ya pasti ada aja pembelaan keduanya sih. Tiba-tiba Piastri cornering gitu sih, aneh banget. Nah, nih hasilnya nih Norris kena bagian belakang sebelah kiri. Ya. Untungnya nggak ada terjadi kerusakan pada gearbox ya, karena kalau nggak harus ganti gearbox. Nah, di next foto juga ini sampai bannya copot, tapi Memperjelas peleknya sih nggak, bannya doang. Ya, tapi Tapi kalau di insiden ini, kalau kalian mau memberikan pendapat siapa yang bermasalah atau siapa yang salah di posisi ini, apakah ada yang men-trigger insiden ini? Kalau aku sih, kalau aku ya, sebenarnya Piastri. aku mau ngomong begitu. Karena dia yang punya kuasa track yang lebih lebar kan ya. Ya, ya. Karena dia yang melakukan switchback terhadap Norris kan Mm-mm. di tikungan pertama, lap pertama, di mana masih ada 17 mobil di belakang dia. Kalau switchback itu dilakukan di lap kedua, lap ketiga, itu bakal jadi overtake yang bagus banget sebenarnya. Tapi di sini Piastri menempatkan diri pada posisi yang terlalu beresiko dan untungnya dia crash bersama Norris ya. Untungnya. Nggak tahu kalau dari Bung Aldi dan juga Bung Dian gimana? Ya, sama. Kalau dari sisiku juga sebenarnya Piastri yang sebenarnya punya opsi jauh lebih banyak. Mungkin meleng dikit ya, di kiri nggak nyangka juga. Jadi ya terjadilah. Kalau aku sih itu aja. Kita Sama Bapak sih, Dian. Ya itu susah juga sih, itu kayak sedikit racing insiden juga sih, kayak kita nggak tahu ternyata dari kiri ada yang nongol juga. Ditambah di belakangnya ada Hülkenberg dan lain sebagainya. Ya emang sialnya sih itu sih. Ya. Ini sih sebenarnya memang racing incident, tapi sebenarnya di-trigger oleh Piastri mungkin menurut aku. Tapi ya akhirnya jadi nggak salah juga, dan beruntungnya Norris juga out. Ya. Yang bisa tertawa sebenarnya Verstappen ya. Verstappen 2 dan DNF ya. Untungnya sprint loh. ya, Kalau kejadian ini ada di main race, kerugian. wah Verstappen makin tertawa lagi sih. Walaupun defisit peningkatan poinnya lumayan 12 ya, tapi lumayan juga membantu. Oke lah, next foto. Nah, Next masih foto ya, akhirnya masih seputar harus- Norris nih. Ya, Norris harus out. Dan next foto lagi kita lihat Piastri sempat berjalan beberapa tikungan tapi suspension damage sayangnya. Ya, Jadi udah tidak bisa melanjutkan. nggak ini ya, bisa lanjut ya. Ya fair lah untuk McLaren. Iya. Papaya rules-nya berguna. Kalau satu DNF, dua-duanya harus DNF gitu. Mati satu, mati keduanya nih harusnya. Sampai akhirnya harus safety car karena banyak debris dan juga recover mobil Piastri yang ada di pinggir side of the track sama Norris juga. Iya. Ya. Lalu nextnya setelah safety car restart beberapa lap Russell sempat mendekat. Ini kayaknya manuver ciri khas Verstappen yang dilakukan pada Verstappen ya oleh Russell. Iya, syukurnya bisa ngebaca ya Verstappen ya. Kalau nggak tuh crash loh itu. Kalau nggak Keduanya crash, lebar betul. itu. Tahun lalu ini juga dilakukan sama Ya. oleh Verstappen ke Norris ya. Dan apa ya? Aku suka sih ngelihat Russell ambisius kayak gini, cuma sayangnya cuma bisa sekali, habis Ya. itu mulai menjauh.
karena cukup bikin kita melek ya akhirnya ya, balapan kemarin Yang sprint ya. yang sprint. Mm-mm. Lalu di belakang nih bagaimana Pak Dian? Ada Leclerc yang melakukan kesalahan di Asses, akhirnya harus disusul oleh Hamilton nih. Ya itu mana ya? Ya nggak apa-apa lah, sama-sama sama-sama tifosi. Untungnya masih satu tim ya, untungnya Masih ya. satu. Iya. Masih sama-sama inilah, tapi seneng aja sih melihat kayaknya di GP Amerika ini kayak ada Angin segar ya. ya, angin seger lah jadi kayak, Betul, terutama setelah sprint quali yang hasil quali di sprint mereka kan jelek banget sebenarnya. Tapi bisa recover dalam satu weekend yang sama. dan Oke. feedback dari setiap pembalap juga positif semua sih. Nggak ada biasanya kan mereka pada komen mobilnya susah dikendalikan dan lain sebagainya gitu, kayak ya positif feedback dari mereka. Ya mungkin kedepannya 5 balapan lebih bagus lah. Ya, yang menjadi positif buat Ferrari sebenarnya adalah selain posisi adalah kedua pembalapnya performnya nggak terlalu jauh. Berarti mobilnya cukup konsisten di tangan kedua pembalap mereka. Kan biasanya Leclerc jauh banget di depan, Hamilton di belakang banget. Kemarin sih berdekatan, berarti cukup konsisten ya. Udah, mungkin Hamilton juga udah bisa nyesuaiin sama settingannya Leclerc kali ya. Mungkin. Bisa jadi. Oke, next foto. Kita lihat ada Antonelli battle dengan Behrman, akhirnya bisa menyusul untuk posisi ke-8. Dan udah ya kalau nggak salah. Oh ini dia. Ini dia. Yang paling menarik di akhir balapan. Tiba-tiba nggak kesorot lagi, nyorot yang mana tahu-tahu udah. Tahu-tahu yellow flag, Yellow taunya lo kok begini gitu. Loh kok ini Malah akhirnya harus berakhir dengan safety car finish ya. Finish dengan safety car. Finish dengan safety Ini car. kalau ada kejadian kayak gini ada ininya nggak? Informasinya lah kenapa crashnya terjadi, apa benar-benar ditabrak langsung oleh Stroll atau ngelok atau gimana? Ya pasti kan under investigation, keduanya memberikan statement ya. Kalau Stroll sih statementnya pasti ya. Nggak tahu dia mengakui kesalahan apa enggak ya kira-kira. Karena kalau ini sih fatal sih. Kalau lap pertama oke lah. Bisa racing incident. Ini kan nggak ada apa-apaan, tiba-tiba dia langsung begitu. Kayaknya ngantuk kali ya dia. Bisa jadi apakah atau mungkin ada yang malfunction di mobilnya, tapi aku yakin sih kayaknya enggak lah ini salah. Malfunction sih orangnya sih, Strollnya. Iya, lebih ke malpraktek ya daripada malfunction ya. Iya, coba-coba ya ternyata gagal. malfunction tapi malpraktek. Iya, kayaknya sih gitu ya. Tidak bisa mengendalikan gitu kan. Sampai akhirnya harus finish dengan safety car, dan Max Verstappen lagi-lagi menjadi juara pada sprint race di hari Sabtu. 8 poin ya? 12. 12 poin. Ya, 12. 12 10 bla bla bla. Benar kan ya? Memangkas 12. Lumayan. Lumayan karena McLaren 0 poin. 0 poin. Ya. Itu menjadi kontroversi, tapi tidak selesai di situ karena besok kita masih ada balapan utama. Dan ini hasilnya juga wah, seger pokoknya kalau jadi fansnya Verstappen tuh seger nih. Max Verstappen. Ferrari Loh, kok Ferrari yang dibahas ya? Apa? Lagi seneng tifosi ini ngelihat perkembangan Ferrari seneng. emang cukup menjanjikan sih. Siapa yang gak seneng ya? Ada Max Verstappen posisi pertama, Lando Norris kedua, Leclerc ketiga, Hamilton 4, Piastri, Russell, Tsunoda lagi-lagi top 10, Hülkenberg bisa poin, Oli Behrman dan juga Fernando Alonso top 10 dapat 1 poin. Dapat poin. Ini giliran William yang nggak ada ya. Giliran William tidak ada ya, tapi giliran Williamnya ada, dapatnya sih nggak cuma satu ya. Cuma satu aja dapatnya. Dapatnya 2 coy. Aduh, gimana ya? Oke, langsung aja kita langsung foto-foto balap. Nah, di start ya. Verstappen langsung ngecop ya. Seperti biasa.
dan membuat Norris ada di racing line yang tidak optimal. Jadi bisa disusul oleh Leclerc dengan racing line normal. Iya. Dan di next foto kita lihat juga tidak hanya Norris yang tidak optimal, ada Piastri juga yang harus rewind bersama Russell dan juga Hamilton. Iya. Ini bikin ketinggalan ya. Russell juga melorot sih ya. Ya, Russell juga melorot karena dia agresif ambil dalam jadi nggak bisa bermanuver. Hamilton punya momentum dari luar, akhirnya harus di depan Piastri ya, Iya. di tikungan pertama ini. Piastri ini ya cukup kayak jaga jarak jadi karena Iya, takut konservatif ya dia konservatif. kemarin. takut kayak kejadian sebelumnya. Mm. Saya rugi Oke, banget. next ini Bapak Dean mungkin bisa menginformasikan tentang kita tentang foto berikut Pak Dean. Battle di antara Leclerc dan Norris mulai dari lap ketiga kalau nggak salah. Kayaknya ini lebih ke battle antara Norris sama Leclerc untuk posisi kedua ya. Dan kita lihat sebenarnya perbedaan dari ban sendiri ini kelihatan kalau Leclerc pakai soft, Norris pakai medium. Sebenarnya ini juga Norris nih ya ini di tikungan-tikungan lambat terutama ya Dam. Ini udah banyak terjadi apa namanya switchback kayak gitu ya. Cuma emang Leclerc itu berhasil nahan berapa lap ya. Akhirnya sih tetap aja kesalip sama Norris ya. Betul. Sampai sebelum pit ya. Sebelum pit. Iya, sebelum pit. Hampir battle juga sama Hamilton kayaknya. Hampir battle juga sebelum pit. Itu 1-2 lap. Sebelum pit. Iya. Sebelum pit 1-2 lap berhasil kesusul Norris. Akhirnya Leclerc bisa nggak kehilangan banyak waktu dari ban softnya yang menurut dia tuh awalnya ini gamblingnya cukup aneh ya. Tapi untungnya softnya bisa bertahan. Walaupun buat bannya ban bekas ya, bukan ban baru juga ya di ban soft nih ya. Iya, ban sisa kualifikasi. Ban sisa kualifikasi kayaknya. Bukan soft yang fresh banget. Bisa tapi kebantu karena juga. Soft ini juga akhirnya kan di startnya kayaknya yang bikin dia berhasil nyalip di Norris, tikungan ya. pertama juga. Iya, betul. Walaupun harapannya juga bisa ngambil Max ya, tapi Max tetap Max. Nggak bisa Max ya. tetap Max. Ya. Softnya bisa kebantu karena ini nih. Karena ini tadi foto tadi. Nah, ini tadi nih. Karena habis dari sini kan VSC ya. Iya. VSC. Ini ada Carlos Sainz yang ambisius sekali, overtake di tikungan ke berapa ini? Tikungannya banyak sih, Austin ya. Ini kan yang ke kiri lagi lah kayak square gitu. Tikungan yang double apex pokoknya. Iya. Walaupun sebelumnya dia berhasil lah ngambil siapa waktu itu ya, overtake Tsunoda ya. Tsunoda. Ya. Yang kedua ini yang gagal ya Antonelli. Sorry, sebelumnya overtake Berman kalau nggak salah. Berman. Iya. Yang kedua Antonelli udah masuk duluan ternyata posisinya, jadi dia. Betul. Ya. Dan Antonelli mungkin menurut aku udah tahu Sainz bakal masuk, tapi Antonelli tetap di rolling speednya tetap nutup gap, akhirnya crash karena kalau crash juga yang salah pasti Sainz. Iya. Mungkin ya ini menurut aku ya. Walaupun dirugikan ya, Antonelli punya potensi 10 besar kemarin. Posisi berapa? 7? 8? Saat posisi ke 7 atau 8 gitu, Antonelli sebenarnya punya potensi untuk finish top 10 dan akhirnya Carlos Sainz harus DNF karena kontak ini, dan juga penalti grid ya 5 posisi kalau aku tidak salah di next race-nya, dan juga penalti point ya, standar prosedur lah untuk insiden-insiden seperti itu. Terlalu ambisius memang ya, William jadi nggak bisa ngambil poin ya untuk untuk main race-nya juga. Albon kan ada kontak dengan Bortoleto di lap pertama. Ya, lap awal, jadi langsung melintir udah langsung bye-bye. Udah. Walaupun Sainz bagus banget ya kayaknya, Williams lagi perform. Sebenarnya momentum Williams sih konsisten aja, nggak bagus-bagus amat yang gimana. Tapi Carlos Sainz yang lagi punya momentum. Lagi cocok banget kayaknya. Ya, tapi akhirnya harus insiden. Terus VSC dan nextnya kita lihat battle lagi antara Leclerc dan juga Norris di tikungan yang mirip-mirip nih kayak tadi. Ya, ini karena tikungannya liuk-liuk ya, kanan kiri, ketika mau di switch lagi ya karena berada di posisi luar
track mungkin, jadi kayak kembali lagi. Jadi susah juga buat Norris ngambil posisi Leclerc saat Betul. race. Dan balapan kemarin kita berterima kasih juga sama Leclerc karena membuat balapannya seru ya. Seru, sebenarnya. nggak ngantuk aja. ada yang ditonton lah sampai akhir. Kalau Ya. enggak Ya, ngantuknya nggak ngantuk-ngantuk amat lah. boring aja. Kayak gitu-gitu Ya, aja. cukup boring aja. Ngantuknya karena balapannya jam 2 pagi ya. Ini tifosi jadi nggak ngantuk gara-gara kayak gini. Iya. Next. ini apa ya? ini battle sampai akhirnya siapa namanya Norris dan juga Leclerc sebelum masuk pit ya. Tapi sebelum masuk pit itu ada battle nextnya, kita lihat ada Berman kalau nggak salah. Nah ada dia. Sama Berman mau Tsunoda. overtake Tsunoda. Lewat dalam ya. Dalam Lewat banget. dalam. Ya kayak lagi main Gran Rally. Turismo ya kayaknya ya. Overtake-nya dari situ ya. Oh kayak round to Ricci. Main Ini rally. Berman sih ini komplainnya Tsunoda moving under Moving braking. under braking. Tapi nggak ada Yang- juga ya. Dan yang kelihatannya memang iya, tapi memang racing lainnya memungkinkan untuk itu. Jadi ini sebagai racing incident normal, Tsunoda nggak dapat penalti apa-apa ya. Kecelakaan memang tunggal ya. memang Berman terlalu optimis karena walaupun nggak moving under braking pun kayaknya nggak terlalu cukup gapnya untuk mereka side by side juga. Ya mungkin Menurut dia aku. dia pengen ngelakuin hal yang sama kayak Sainz yang lewat dalam gitu ya, tapi ternyata salah perhitungan. Tapi ruangnya nggak ini. Malah Ya. kayak belum udah ketutup sebenarnya. Iya. Ya ini memang terlalu optimis juga dari Berman. Oke, next. Nah, ini Next, foto ini- terakhir ini ingat ya, ini foto terakhir nih. Ya ini bisa diceritakan setelah- sisanya lah. setelah masuk pit. Ini sebelum masuk pit Sebelum fotonya, masuk tapi pit. setelah masuk pit Leclerc ganti soft dan juga Norris ganti Leclerc Norris. ganti medium, Hmm. Norris ganti soft. Yang akhirnya Norris bisa overtake Leclerc di lulusan panjang back straight ya. Setelah berjibaku juga ya, sempat katanya apa kepanasan atau kayak gimana, sulit nyusul. Iya dia pendinginan dulu tuh, mundur. Ya dia ngejauh dulu biar nggak kena dirty air dan akhirnya bisa overtake Leclerc yang setelah berapa puluh lap, 40 lap mungkin ada, 40 lebih lap mungkin ada, baru Norris bisa nyusul Leclerc yang menjadi salah satu tontonan menarik karena yang lainnya cukup jauh-jauh ya kemarin Iya, ya. harapannya ada yang lain juga di belakang, tapi ternyata justru nggak ada, justru malah Piastri yang mendekat ke Hamilton ya. Ya dan itu juga nggak terjadi overtake juga ya Karena sudah sayangnya. lap-lap akhir banget. Tapi di depan, jauh sekali di depan ya, kita lihat ada Max Verstappen akhirnya menang lagi. Walaupun Norris juga nggak jauh-jauh amat nih pas finish, tapi udah terlalu telat. Betul. Udah sakaratul maut juga banyak Verstappen. Kalau mau juga betul. Sakaratul maut itu sebenarnya bannya Hamilton yang sebelah kanan kalau nggak salah itu dibilang. Iya, sama-sama udah hampir die, tapi selamat ya, Hamilton selamat, Verstappen juga udah karena bikin gap yang cukup jauh. Jadi masih bisa berada di posisi pertama. Ya. Verstappen akhirnya menang lagi. Next foto kita lihat. Nah, Verstappen menang sprint dan juga menang main race. Hampir Grand Slam apa ya sebutannya? Ya, Super Grand Slam apa ya? Kalau sama sprint juga. super hampir. Pokoknya cuma meninggalkan dia fastest lap fastest lapnya ya. Nah itu dia nggak jadi Grand Slam-nya karena nggak fastest lap di main race. Padahal kalau di main race dia fastest lap juga, di Grand Slam-nya lebih dari Grand Slam malah karena plus sprint juga kan. Super Grand Slam. Super. Nggak tahu tuh apa sebutannya tuh. Ya mungkin Grand Slam aja juga tuh kali. Tapi luar biasa sih dengan yang kita tahu Verstappen dengan Red Bull-nya di awal musim tergopo-gopo, yang aku pikir aku sebagai fansnya Verstappen udah bahkan di Austria udah pupus. Melihat Zandvoort 104 poin, tiba-tiba Azerbaijan, Singapura, Monza dulu ya, Monza. Azerbaijan, Singapura, sekarang di Amerika makin dikit kebuka dong pintu
Berarti Championship pergantian prinsipal works. bisa Iya. jadi karena itu. Karena ada beberapa orang juga yang membahas kalau Lauren Matthews itu, kalau kalian dengar tim communication-nya omongannya sangat teknis banget karena memang Lauren Matthews orang Orang teknis kan. teknis ya. Iya, Nah, sementara kalau Christian Horner kan politis banget, orang ngurusin manajemen kayak gitu. ngurusin tim orang, ngurusin aturan dan lain-lain, ya memang background-nya dia juga di bidang itu kali ya. Iya. Kalau Lauren Matthews kan memang desainer, teknisi dan semacamnya lah. Memang orang teknis. Ya, kurang lebih Binotto lah ya. Ya, Binotto. Ya, Kurang lebih. Itulah makanya Binotto kayaknya di Sauber sekarang oke juga. Oke juga. Oke, nah ini membuat peta persaingan untuk Verstappen kembali terbuka. Betul. Ada Piastri masih posisi pertama dengan 346 poin. Ada Norris 332 poin dan juga Verstappen 306 poin. Hanya 40 poin selisih dari Piastri dan juga Verstappen. Iya. Top 3 kita yang terpaut 40 poin. Ada Russell yang secara matematis masih bisa, tapi secara realistis kayaknya udah nggak bisa ya. Susah, nggak mungkin kecuali hilang Ya. semua pembalapnya. Betul. Lalu ada Leclerc, Hamilton, Antonelli, Albon, Hülkenberg, Hajar. Iya. Melengkapi top 10 driver standing, dan juga di next kita ada di manufacturer standing, team standing. McLaren udah champion. Lalu ada yang seru lagi di posisi kedua, Mercedes, Ferrari, Red Bull itu hanya terpaut 10 poin. Wah. Yang siapapun bisa nih 10 poin. Dan juga kita lihat Red Bull, Tsunoda cukup konsisten juga 2 balapan terakhir ini ya. Membantu poin untuk Red Bull Racing ya. Betul. Lalu ada Williams, Racing Bull, Aston Martin, Sauber, Haas dan juga Alpine. Tapi oke juga ya sekarang 5-9 itu udah apa namanya? Udah banyak gitu loh poinnya, dulu kan nggak sebanyak itulah. Bahkan ada yang 0 dulu ya. Betul. Kasian. Alpine yang nggak punya arah nih apa. Iya, tapi mungkin musim depan karena Jadi inget deh kemarin kalau nggak salah ada yang hold position si Gasly akhirnya tetap aja tuh sih. Colapinto ya. Kalau Pinto suruh hold position tapi tetap di overtake ya, karena kalau buat aku sih nggak ngaruh lah, ngapain hold position lo, orang posisi 16 lah buat Mau apa di lah. hold, mau balap terus sama aja kayaknya di situ juga posisinya. Daripada membuat kondisi situasi tim tidak kondusif kan udah mending diem aja lah itunya, tim principalnya. Iya. Race engineer-nya. Race engineer-nya malah ya bikin nggak enak juga kan kalau Pinto. Gaslinya kayaknya biasa-biasa aja disusul. Betul. Sekarang gini Dam, pertanyaan nih, kira-kira Sauber sama Aston Martin tinggian mana nanti poinnya? Wah, ini berat nih. Kalau boleh prediksi, menurut aku Naik. antara Sauber sama Aston Martin, yang di bawah itu justru Racing Bull. Iya ya. Kehilangan momentum kayaknya ya Racing Bull ya. Kalian Kayak momentum Hajar ya. sama Lawson nggak Lawson. ada gregetnya lagi kayaknya. Betul. Dan kayaknya cuma tinggal Interlagos mungkin yang cocok sama Racing Bull. Sisanya kayaknya kurang cocok dengan konfigurasi mobil dari Racing Bull. Mungkin ya. Berarti bahkan Tapi kita Aston nggak Martin tahu. naik ke 6 ya menurut Adam nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena naik ke 5 kayaknya berat sih. Karena Interlagos, Alonso ya tahu sendiri lah, Alonso di Interlagos apalagi kalau hujan nggak sih? Verstappen Tahu tapi tahun sendiri. lalu tahu sendiri ya. Tahun lalu nggak sih kita Interlagos kapan nggak hujan coy? Ini gila sih, ini menarik melihat tahun ini ada 3 manufaktur yang berebut posisi kedua, yang nomor satunya ini nggak asik sih, nggak asik duluan. Terlalu Jadi yang seru jauh. kayaknya Udah gini jauh. ya, posisi kedua, perebutan posisi kedua sama posisi ke-6 nggak sih? Iya. Ya, Posisi Benar, posisi ya, keenam. keenam. Karena Posisi lima kayaknya kelima berat, kayaknya iya. udah Aman berat lah di situ lah. berat. kelihatannya. Karena kalau yang dikumpulkan cuma 1-2 poin ya dari Alonso tadi ya, itu berat banget untuk nyusul Williams. Ya, tapi Biasanya kalau Alpine sekalinya menang 25 poin. posisi kedua nih. Kalau Red Bull posisi kedua itu berarti membuat
permasalahan di Red Bull semakin terlihat bahwa masalahnya adalah di Horner ya. Karena Hmm. setelah Lauren Mekies langsung peningkatannya kelihatan drastis banget. Bukan hanya di Verstappen tapi juga di Tsunoda. balap kedua. Gitu. Tapi Lauren Mekies nih kan memang orangnya lebih friendly ya. Maksudnya kan kalau nggak salah komunikasinya juga sama pembalap kayak di Racing Bull juga masih dirangkul juga, dan dia juga ngerangkul si si Tsunoda juga. Dan juga yang kedua di beberapa wawancara gitu ya, dibilang dia ini memang sih nggak fokus sama pengembangan, cuma dia fokus bagaimana cara membaca data dengan benar gitu. Membaca data dengan benar tuh artinya kalau mereka sekarang tuh udah on track, berarti 2026 tuh harusnya udah lebih, oh ya udah gitu kan, tinggal dilanjutin gitu. Nah ini terlihat kayaknya karena dia yang kamu bilang kan dia lebih teknis ya, kayaknya nih udah on track. Pendekatannya pas ya untuk situasi Red Bull yang kemarin tuh emang secara teknisnya yang kurang banget. Pendekatannya Lauren Mekies kayaknya lebih tepat daripada harus ada Horner di sana kayaknya. Betul, karena kalau ada Horner tapi tanpa Newey nggak ada yang teknis dong berarti. Betul. Ya. Sedangkan Newey udah ke Aston Martin, Horner sendiri kayaknya nggak bisa jadi apa-apa juga. Jadi ya mungkin mengganti Horner dengan Lauren Mekies adalah pilihan yang tepat bagi Red Bull saat kemarin itu ya. Ya walaupun mendadak banget ya, tapi mungkin saat yang tepat. Perlu mendadak juga. Mungkin. Betul. Ya itu aja paling dari balapan Austin kemarin. Ada tambahan mungkin Bung Aldi, Bung Dean? Nggak sih, paling ya jadinya ini mungkin jadi salah satu kejuaraan F1 yang deket ya. Ada 3 pembalap nih yang cukup menarik di era hybrid nih. Ada Piastri, Norris, dan juga Verstappen. Max Verstappen. Nih Verstappen kalau bisa juara dunia itu berarti greatest comeback ya menurut aku. Karena defisit poinnya paling besar loh. 104. Di semua olahraga, semua motorsport, mungkin semua olahraga juga. Dari perhitungan poin. Dan menurut aku itu sangat possible sekali karena walaupun Verstappen finish pertama, Piastri kedua sampai akhir balapan masih nggak kejar poinnya. Tapi yang kita tahu Piastri momentumnya udah mulai menurun dan juga mau tim order pakai Norris udah nggak bisa, udah telat, udah ibaratnya McLaren udah memberikan statement bahwa nggak ada nomor 1, nomor 2. Dan kalau mau sekarang udah sangat telat karena Norris juga nggak jauh-jauh banget di belakang Piastri. Jadi ini adalah poin terdekat setelah Kanada nih antara Verstappen dan 2 McLaren. Iya, karena sempat hilang banget, ini paling dekat lagi ya. Paling dekat lagi. Wah, seru banget. Dah, nunggu Meksiko nggak sabar sebenarnya. Nunggu Meksiko. Oh iya, Bung Dean ada tambahan kan nih soal tifosi mungkin Ferrari. Ya nggak ada, kayak kita tunggu di next race-nya aja lah. Kayaknya kita punya peluang di Las Vegas. Asik Las kita Vegas, kan. iya. Kita nggak tuh. Udah kita aja nih, ini mengundang banyak tifosi jadinya. Takut salah ngomong. Nah, jadi saya kemarin tuh lagi seneng MU menang. Leclerc podium. Leclerc podium. Ya Hamilton 4. Udah kayak yang merah-merah lagi lumayan seneng lah gitu. Kecuali MotoGP ya, merah ya. Merahnya. Nyungsep ya. Kasian. Yang satu patah bahu, yang satu nyungsep. Ya, no no comment ya. Gimana? Berarti juara dunia. Udah juara dunia. Udah. Tapi yang satu nyungsep aja. Oh iya. berarti tinggal nunggu Meksiko nih, biar kita tunggu Meksiko nih Pak Dean nih. Oh iya. Berarti kalau udah ngomong Meksiko, prediksi dong. Prediksi. Siapa dulu? Dean, yang tifosi dulu lah, yang tifosi dulu lah. Prediksi. Gue nggak optimis dia menang sih, tapi kelamaan kalau nunggu Las Vegas. Sini dulu aja. Sini dulu. Dia mirip-mirip sama tikungannya kayak gitu ya paling. Gue berdoa Verstappen menang lagi sih, Verstappen. Kedua
Russell deh. Aduh, sama lagi. Oke. Yang ketiga Leclerc lagi dah. Oke, ada bedanya sih. Bung Aldi, Verstappen, Russell, Norris. berarti Verstappen semua nih ya yang juara ya. Harus Verstappen. Harus Verstappen. Ya. Aku juga bilang Verstappen, Leclerc, Piastri. Leclerc, Piastri. Ini berarti ngelebar lagi poin Piastri, Norris ya. Piastri ke Norris melebar, tapi Verstappen ke Norris mungkin bisa nyusul di Meksiko. Verstappen bisa nyusul poinnya Norris. Ya menjadi skenario baru lagi ya untuk kejuaraan dunia. Ya keduanya crash lagi jadi skenario baru lagi sih. Iya betul. Asal jangan Verstappen yang crash. Iya. Iya. Tapi nothing tulus sih. Verstappen udah nothing tulus karena ngejar ya. Kalau tiba-tiba dia nggak bisa, ya udah aku sudah berusaha sih. Kan sempat ditubruk lama-lama ya. Jadi Betul. Ini sebenarnya bukan mendukung Verstappen banget yang lainnya aku benci gitu, bukan. Tapi aku pengen yang seru battle-nya buat juara dunia. Ya. Karena kita tahu Piastri dan Norris timnya terlalu intervensi untuk fairness yang fairness apalah itu papaya rules ya. Papaya rules yang embuh ya nggak ngerti. Apalah itu kan. Jadi dengan adanya Verstappen nih yang menjadi bumbu nih ini cabenya di kompetisi ini nih. Ya betul. Karena udah seru banget, kita bakal di awal sempat kita pikir bakal ada juara dunia baru antara Norris ya. Gitu. Tiba-tiba Verstappen muncul, bahkan Ricciardo pun bilang ini kejuaraan udah seru nih. Verstappen malah bikin tambah seru gitu. Jadi kita lihat ya. Tadinya kita kayak udahlah Piastri juara dunia. Iya udah Norris ya udahlah Piastri udah. Aku sebagai suka Verstappen juga ngelihat Norris dan Piastri layak buat juara dunia gitu ya. Tapi bersamaan dengan papaya rules yang semakin mantap itu semakin mantap. Kayaknya main gak jelas. Kalau ada yang comeback, ya itu gila sih. Itulah. Luar biasa lah buat sejarah motorsport, cukup khususnya F1 nih ya. Kembali 2007 comeback ya. Iya bisa jadi ini McLaren throwback 2007 ya. Iya tiba-tiba battle Hamilton Alonso. Tahu Raikkonen yang juara dunia. Oke. Ada lagi tambahan mungkin dari Adam sama Dian? Cukup sih. Itu aja. Prediksi juga udah. Ini seru banget ya. Nih kalau teman-teman juga punya prediksi balapan minggu ini nanti di Meksiko, bisa tulis di kolom komentar menurut kalian siapa yang bakal juara dan apakah poin kejuaraan makin rapat lagi gitu ya. Menarik tuh. Siapa yang juara kalian bisa tulis di kolom komentar. Lalu juga kalau kalian punya pertanyaan tentang F1, MotoGP, dua aja karena Superbike kita udah gak ada. Udah selesai walaupun videonya tayangnya pokoknya besok ya, setelah video ini tayang besok akan tayang nih. Ya. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Deadline-nya, timeline-nya begitu. Ya. Kalau kalian punya tentang F1, MotoGP bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Iya. Woi, jangan lupa nonton GT Series minggu ini. Betul. Kita akan di round berapa ya? Karena kita udah habis libur karena TGR. Jadi kita kembali ke sirkuit Dragon Trail. Dragon Trail balik ya. Seru banget sih. Jangan lupa dan tonton dan dukung pembalap favorit kalian. Oke, just thank you banget buat sponsor kita ada Robasep dan juga Speedway Sim Racing Lounge yang sudah nge-support kita dari awal hingga hari ini. Dan betul. Dan jangan lupa kalian like, comment dan subscribe karena ntar lagi kita 1000 subscriber support ya. Republic of Speed. Oke. Ada itu aja dari kita. Mungkin ditutup oleh Pak Dean. Ada pantun lagi mungkin? Tidak ada. Gak siap ya pantun. Gak siap yang terakhir ya. Tiba-tiba di pantun pembuka dan pantun penutup nanti ya. Oke, udah itu aja dari kita. Yep. Kita pamit. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you.